Bila saya dengar je bahasa Melayu, bahasa Indonesia, satu saja yang berlegar dalam minda saya, itu emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, ada sebuah video podcast negara tetangga yang mengulas tentang kenapa bahasa Indonesia lebih unggul dari bahasa Melayu. Hal ini muncul karena fenomena perkembangan bahasa Indonesia yang sudah mulai menyasar pada sebagian rakyatnya. Bahkan tokoh politik seperti Perdana Menterinya acap kali menggunakan kosakata dari bahasa Indonesia yang kemudian mereka pertanyakan, karena menurut mereka bukan berasal dari kosakata bahasa Melayu. Oke, kita tonton dulu cuplikan videonya. Tajuk ni, Okey. Tajuk dia agak macam spesifik saya. Bahasa Indonesia lebih maju berbanding bahasa Melayu, tanda soal. Ya, betul. Ketika dapat tajuk ni, perbincangan ni, apa Sadiq punya First impression. first impression bila kita buat keputusan untuk bincang pasal tajuk ni? Pertama sekali, bila saya dengar je bahasa Melayu, bahasa Indonesia, satu saja yang berlegar dalam minda saya, itu emosi. Sebab banyak perbincangan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ni hanya berlegar emosi. Okey. Kerana kita ni sudah dihadkan dengan batas bangsa, negara bangsa. Bahasa Indonesia itu pun adalah atas faktor politik bahasa Indonesia yang berindukkan bahasa Melayu. Alright. Tapi sekarang ini mereka sudah tidak mahu lagi digelar ataupun disama dudukkan dengan bahasa Melayu. Walaupun mereka sedar dan mereka akui bahasa Indonesia tu induknya bahasa Melayu. Tetapi mereka kata kami sudah berlepas. Oke, kita pause sejenak. Ya, di sini yang mereka sendiri entah sadar atau tidak, bahwa Malaysia pun memilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasionalnya juga adalah karena faktor politik. Padahal di Malaysia juga bukan hanya masyarakat Melayu tetapi juga masyarakat beretnis lain. Dan Indonesia memilih bahasanya menjadi bahasa Indonesia karena politik untuk menyatupadukan rakyat Indonesia yang berbeda etnis dan bahasa. Tapi terikat dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga itulah sikap bersama rakyat Indonesia. Dia kata ada sebahagian sarjana yang mengambil contoh bahasa Melayu, bahasa Indonesia ni umpama macam mana? Bahasa Hindi, bahasa Urdu. Okey. Adakah Pakistan dengan Indonesia yang berbahasa Urdu dengan Hindi ni tak boleh faham sama sendiri? Boleh. Boleh faham. Betul. Tapi mereka tetap memanggil bahasa mereka, ini bahasa Urdu, ini bahasa Hindi. Walhal sama je dia punya word dia kalau sama je. berbual, Ya. faham. Sama dia je. faham. Ya. Okey. Siapa yang cakap macam ni? Yang cakap macam ni adalah salah seorang tokoh sarjana bahasa Indonesia, namanya Mendiang Harimurti Krida Laksana, salah seorang sarjana yang pernah menjadi penasihat kepada DBP juga. Kata beliau dalam bukunya Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia, kata beliau, apa yang membedakan menurut beliau bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Pertama, kata beliau, sikap. Orang Indonesia punya sikap yang mengatakan kami sudah berlepas. Kami memang datangnya dari bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu formal, bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu Riau. Dipanggil bahasa Melayu Riau. Bertitik tolak dari situ, mereka nak berlepas. Jadi mereka nak sedikit meminimumkan unsur-unsur Melayu dan memasukkan kosakata daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Jadi dia dah jadi bahasa yang jadi lain berbeza. Menurut Harimurti Krida Laksana. Namun pada saya lah. Namun hal yang patut kita tegaskan adalah tak ada seorang sarjana yang boleh kata bahasa Indonesia bukan berasal dari bahasa Melayu. Itu setuju. Itu setuju ataupun ijma'. Gimana? Keluar dah. Dia yang bekas tauliah tu. Ada baki-baki kan. Walaupun mati. Pokok nak perbaharui boleh bagi. Ya, kenapa semua ahli sejarah dan bahasa mengatakan bahasa Indonesia induknya adalah bahasa Melayu? Karena itulah fakta sejarahnya. Indonesia bukanlah negara yang melupakan sejarah dan asal-muasalnya. Ataupun mengklaim sesuatu kemudian dibuat sejarah versi baru. Apalagi asal-muasal bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu yang ada di wilayah Indonesia sendiri. Dan sudah tentu hal itu akan terus dicatat dari generasi ke generasi. Jadi memang setiap sarjana bersetuju mengatakan bahasa Indonesia induknya bahasa Melayu Malaysia induknya bahasa Melayu Brunei induknya bahasa Melayu. Cuma apa yang menjadi pergeseran ni? Menjadi pergeseran adalah bila mana kita sebut bahasa Melayu, orang Indonesia fahamnya bahasanya orang Malaysia. Satu, ada sebahagian lagi yang menganggap bila sebut bahasa Melayu,
mereka akan anggap bahasa daerah, bahasa orang Lingga, bahasa orang Riau. Jadi dia macam sempit. Sempit lah. Dia kira bila kita sebut bahasa Melayu tu, kita tak boleh nak rangkumkan sekali. Bahasa Indonesia kat situ, Brunei kat situ, mereka Melayu. tak faham begitu. Pada mereka bahasa Indonesia tu lebih unggul lah. Ya, kenapa bahasa Indonesia lebih unggul? Karena itu adalah bahasa persatuan dan bahasa perjuangan yang menyatu padukan rakyat Indonesia. Dan yang harus dipahami, bahwa yang hidup di Indonesia bukan hanya satu suku dan satu bahasa, tetapi ada 1.340 suku dengan 718 bahasa. Sehingga untuk menyatukan rakyat yang berbeda suku dan bahasa ini, pendiri bangsa sudah memikirkan bahasa bersama yang bersifat nasionalis yang namanya tidak mewakili satu suku bangsa saja. Dan itulah pernyataan sikap bersama dalam Sumpah Pemuda. Tapi tak boleh nak salahkan mereka juga kerana mereka memang sudah mengembangkan bahasanya sendirilah. Itu salah satu fakta yang kita perlu terima. Dan satu lagi, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang memang distandarkan ataupun dibakukan dengan acuan bangsa sendiri. Ini Profesor Asmah sebut dalam Ensiklopedia Bahasa Melayu, kata beliau, bahasa Indonesia ni variasi nasional bahasa Melayu. Dia bahasa Melayu, tapi kenapa panggil variasi nasional? Dia adalah kelainan bahasa tetapi distandard, dibakukan mengikut nasional masing-masing. Jadi beza ke tak bahasa ni? Secara permukaan beza lah. Kita kata begitu je lah, beza lah. Walaupun ada setengah sarjana bahasa Melayu mengatakan bahasa Indonesia tu asasnya bahasa Melayu lah. Dan dia menjemput kemarahan lah. Orang Indonesia akan menyerang lah. Akan kata bukan. Dan niat saya nak jelaskan saja. Bukan untuk merendahkan bahasa Indonesia, cuma perspektif sarjana kita. Prof Awang, Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. YB Senator kita, Prof Awang, sebut dalam bukunya Warna dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Kata beliau, bila sebut saja bahasa Melayu, apa kita faham? Bahasa satu Nusantara. Itu perspektif kita. Bila sebut bahasa Melayu, bukan kita skopkan bahasanya orang Malaysia. Bukan. Bahasa Melayu ni, kita ke Singapura pun kita bertutur kawan-kawan kita bahasa Melayu. Di selatan Thailand pun bahasa Melayu. Itu kita faham begitu. Cuba saya nak gambarkan pergeseran tu kenapa. Itu saja. Bukan saya nak kata Indonesia betul, Malaysia salah, ataupun Malaysia betul, Indonesia yang salah. Bukan. Dia bukan isu dia. Isu dia pergeseran ni berlaku kerana perbezaan perspektif yang masing-masingnya pada saya, minta maaf kalau saya salah, yang tak nak belajar yang di sebelah sini. Malaysia pun kena faham, Indonesia faham bahasa ni dia batas bangsa. Kerana bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Faham. Melayu Indonesia pun saya mohon fahamlah yang Melayu anggap bahasa Melayu ni Melayu umumnya. Saja. Melayu sampai dari Sabang ke Merauke. Itu kita faham. Tapi disebabkan pergeseran perspektif yang saya anggap tidak begitu menguntungkan lah. Berbicara tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, di situ ada persamaan dan perbedaan. Secara asal muasal, bahasa Indonesia induknya memang adalah bahasa Melayu. Namun bahasa Indonesia bermetamorfosis dengan perkembangannya tersendiri. Sebuah bahasa lahir dan berkembang dari suatu komunitas suku bangsa. Tetapi ketika komunitas suku bangsa ini berinteraksi dengan suku bangsa yang berbeda, maka diperlukan bahasa komunikasi tersendiri untuk menyatukan perbedaan. Maka bahasa Indonesia lahir karena kesamaan sikap, dan dijadikan bahasa komunikasi dari orang-orang yang berbeda suku, berbeda bahasa, sebagai bahasa pemersatu dan bahasa perjuangan dan menjadi identitas bersama rakyat Indonesia. Nah, disitulah yang membedakannya dengan Malaysia. Namun entah mereka sendiri menyadari atau tidak, bahwa ketika Malaysia menjadi sebuah negara, secara politis pun pendiri negaranya menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan meskipun di situ ada etnis yang berbeda. Dan dalam perkembangannya hingga saat ini persoalan bahasa di negara tetangga ini belum kelar. Kemudian dalam perkembangannya, bahasa Indonesia tidak murni semata menggunakan kosakata bahasa Melayu, namun sudah berkembang dengan serapan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia maupun bahasa-bahasa asing. Dan inilah perbedaan khusus bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu berstatus bahasa daerah di Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Kemudian tata bahasa, bahasa Indonesia memiliki tata bahasa baku, pedoman ejaan, sedangkan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia belum memiliki dasar hukum untuk mewakili kebakuan bahasa. Selanjutnya, aksara bahasa Melayu diajar dan ditulis dengan abjad Arab Jawi atau abjad Latin Rumi, sedangkan bahasa Indonesia hanya menggunakan aksara Latin. Lalu dari sisi pelafalan, bahasa Melayu baku umumnya menggugurkan huruf konsonan R di akhir kata,
Sedangkan bahasa Indonesia tetap melafalkan huruf R ini penuh. Kemudian vokal I pada suku kata terakhir bahasa Melayu baku seringkali mengubah fonem vokal I menjadi etaling pada suku kata terakhir, sedangkan bahasa Indonesia tetap menggunakan bunyi I. Selanjutnya ada perbedaan makna kedua bahasa pada kata-kata tertentu. Meskipun memiliki perkataan-perkataan yang sama tetapi berbeda maksudnya atau homonim. Sehingga tak heran banyak orang Indonesia yang tidak mengerti dengan bahasa Melayunya Malaysia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.